Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa momen ini, tepat pada momen ini, adalah titik balik yang telah Anda tunggu-tunggu? Anda tidak dilahirkan untuk hanya menjadi penonton dalam cerita hidup Anda sendiri. Tidak. Yang terpilih, Anda ditakdirkan untuk menjadi bintang, sutradara, dan penulis setiap bab dalam cerita itu. Namun, begitu lama Anda telah mencurahkan energi untuk menyelamatkan orang lain, bukan begitu? Mari kita jujur, Anda telah memainkan peran pahlawan dalam cerita yang bahkan bukan milik Anda sejak awal. Anda telah berkorban, memberikan segalanya, dan mencoba memperbaiki situasi yang sebenarnya bukan tanggung jawab Anda. Tapi hari ini, itu berhenti. Hari ini, Anda melangkah sepenuhnya ke dalam cerita Anda, kekuatan Anda, tujuan Anda. Jika Anda menemukan video ini, itu karena alam semesta tahu bahwa Anda siap untuk perubahan ini. Dan saya butuh Anda untuk tetap bersama saya hingga akhir, karena energi dalam video ini akan mengaktifkan sesuatu dalam diri Anda yang telah lama terpendam. Jika Anda benar-benar salah satu dari yang terpilih, Anda akan merasakannya. Jika tidak, ya, Anda mungkin tidak akan bertahan hingga akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe jika Anda belum melakukannya, dan tinggalkan komentar Anda dengan angka 77 sebagai sinyal kepada alam semesta bahwa Anda siap mengambil kembali cerita Anda. Agar lebih kuat, silakan putar video ini secara berulang untuk memperkuat energinya, karena percayalah, segalanya akan segera berubah. Sahabat cerita Shanum, jika Anda sekarang sudah siap, mari kita mulai. Bab 1. Pola menjadi penyelamat sang terpilih. Mari kita selami ini lebih dalam. Anda telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidup Anda berada di mode kapten penyelamat, melayang masuk untuk memperbaiki, dan menyelamatkan semua orang di sekitar Anda. Entah itu keluarga, teman, pasangan, atau bahkan orang asing, Anda menjadi orang andalan. Orang yang selalu dipanggil ketika dunia mereka runtuh. Bukan karena mereka tidak mencintai Anda, tetapi karena cahaya Anda begitu terang. Energi Anda begitu menenangkan sehingga mereka merasa aman berada di dekat Anda. Tetapi, mari kita jujur. Apa yang telah ini berikan kepada Anda? Setiap kali Anda mengesampingkan diri Anda sendiri untuk memprioritaskan orang lain, Anda mengikis cadangan energi Anda. Setiap kali Anda melompat untuk menyelamatkan seseorang dari pilihan mereka sendiri atau melindungi mereka dari konsekuensi, Anda menunda pertumbuhan Anda sendiri. Anda menuang dari cangkir yang hampir kosong, dan setiap tetes yang Anda berikan meninggalkan lebih sedikit untuk impian Anda sendiri, penyembuhan Anda sendiri, dan hidup Anda sendiri. Mari kita perjelas satu hal. Hati Anda selalu berada di tempat yang benar. Anda penuh kasih, empati, dan sangat mencintai. Tetapi ada perbedaan antara menjadi baik dan menjadi penopang. Dan terlalu lama Anda membiarkan diri Anda menjadi yang terakhir. Ini bukan tugas Anda untuk membawa beban dunia orang lain. Bahkan, melakukannya telah menghambat Anda untuk melangkah ke dalam kekuatan penuh Anda sendiri. Anda lihat, sang terpilih. Pola menjadi penyelamat ini bukan hanya sebuah peran, itu adalah gangguan. Ini membuat Anda begitu fokus memperbaiki orang lain, sehingga Anda tidak punya waktu untuk fokus pada diri sendiri. Pola ini membuat Anda berpikir bahwa nilai Anda terikat pada seberapa banyak Anda bisa memberi, seberapa banyak Anda bisa berkorban. Namun, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Nilai Anda tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak Anda menyelamatkan orang lain. Nilai Anda ada pada seberapa terang Anda bersinar. Semesta tidak menempatkan Anda di sini untuk menjadi jaring pengaman bagi orang lain. Semesta menempatkan Anda di sini untuk menjadi cahaya, teladan, kekuatan alam. Dan meskipun terasa mulia untuk menyelamatkan orang lain, kenyataannya adalah mereka yang benar-benar mencintai Anda tidak membutuhkan Anda untuk menyelamatkan mereka. Mereka membutuhkan Anda untuk berdiri teguh dalam cahaya Anda sendiri, untuk memimpin dengan teladan, dan menginspirasi mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Berikut adalah kenyataan pahitnya.
Anda tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dan bahkan jika Anda bisa, itu tidak akan melayani mereka. Kadang-kadang, hal paling penuh kasih yang dapat Anda lakukan adalah melangkah mundur dan membiarkan orang menghadapi perjuangan mereka sendiri. Disitulah pertumbuhan terjadi, disitulah mereka belajar. Dan ketika Anda berhenti mencoba menyelamatkan semua orang, Anda memberi mereka ruang untuk bangkit, dan Anda memberi diri Anda ruang untuk berkembang. Mematahkan pola ini tidaklah mudah. Ini memerlukan batasan, kesadaran diri, dan kepercayaan mendalam pada proses. Tetapi, sang terpilih, ini perlu dilakukan. Karena kehidupan yang seharusnya Anda jalani, impian yang seharusnya Anda wujudkan, dan dampak yang seharusnya Anda buat, semua itu hanya bisa terjadi ketika Anda berhenti bermain kecil dan mulai berdiri sepenuhnya dalam kekuatan Anda. Jadi, biarkan ini menjadi momen kebangkitan Anda. Akui pola itu apa adanya, sebuah gangguan, penguras energi, beban yang tidak lagi perlu Anda pikul. Dan putuskan di sini dan sekarang bahwa Anda siap untuk bebas. Bukan hanya demi diri Anda sendiri, tetapi demi kehidupan yang luar biasa dan transformatif yang menunggu Anda di sisi lain. Karena yang terpilih, orang-orang yang benar-benar mencintai Anda tidak membutuhkan Anda untuk menyelamatkan mereka. Mereka membutuhkan Anda untuk bersinar. Bab 2. Batasan adalah perisai Anda, sang terpilih. Sudah saatnya kita membahas batasan, perisai suci yang Anda perjuangkan untuk digunakan karena besarnya hati Anda. Anda selalu ingin memberi, membantu, dan hadir untuk semua orang. Tapi mari kita jujur, di mana itu membawa Anda? Lelah, tidak terpenuhi, dan bertanya-tanya mengapa energi yang Anda curahkan untuk orang lain tidak pernah kembali. Batasan bukan tentang menjadi dingin atau jauh. Mereka adalah jembatan menuju kebebasan, kebahagiaan, dan versi autentik diri Anda yang telah lama Anda tekan. Ketika Anda berkata "ya" untuk semua orang, Anda sebenarnya berkata "tidak" untuk diri sendiri. Setiap kali Anda berusaha keras memperbaiki kekacauan orang lain, Anda menunda pertumbuhan Anda sendiri. Anda mengirim pesan diam-diam kepada alam semesta bahwa Anda tidak menghargai waktu, energi, atau impian Anda sebanyak Anda menghargai menyenangkan orang lain. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda akan kebenaran ini. Batasan adalah bentuk tertinggi dari cinta diri. Mereka bukan tentang menutup orang lain, melainkan melindungi kesucian siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di dunia ini. Batasan bukanlah penghalang, mereka adalah undangan untuk hubungan yang lebih sehat. Mereka berkata, "Beginilah cara saya ingin dicintai, dihormati, dan dihargai." Mereka memberi Anda ruang untuk bernapas, bertumbuh, dan fokus pada hal-hal yang paling penting. Menetapkan batasan tidak membuat Anda egois, itu membuat Anda bijaksana. Itu mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia. Saya tahu nilai saya, dan saya tidak akan berkompromi untuk siapapun. Ya, mungkin orang akan kecewa pada awalnya. Mereka mungkin menyebut Anda egois, atau tidak tahu berterima kasih. Tapi itu bukan beban Anda untuk dipikul. Reaksi mereka mencerminkan ketidakmampuan mereka menghormati kebutuhan Anda, bukan cerminan dari nilai diri Anda. Orang-orang yang benar-benar mencintai Anda akan memahami dan menghormati batasan Anda. Mereka akan menyesuaikan diri, bertumbuh bersama Anda, dan menghargai garis yang telah Anda tetapkan. Dan mereka yang tidak melakukannya, mereka memang tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal di ruang suci hidup Anda. Melepaskan mereka bukanlah sebuah kehilangan, itu adalah pembebasan. Ini adalah menciptakan ruang bagi mereka yang benar-benar peduli pada kesejahteraan Anda dan selaras dengan energi yang sedang Anda bangun. Batasan adalah perisai suci Anda, sang terpilih. Mereka adalah garis yang Anda gambar untuk melindungi kedamaian, tujuan, dan kekuatan Anda. Dengan setiap batasan yang Anda tetapkan, Anda merebut kembali bagian diri Anda yang telah Anda berikan. Saat Anda memperkuatnya, Anda akan merasakan energi Anda kembali mengalir kepada Anda. Anda akan merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih selaras dengan diri sejati Anda. Ini bukan hanya tentang berkata tidak kepada orang lain. Ini adalah tentang berkata ya kepada diri sendiri. Ya untuk impian Anda. Ya untuk kedamaian Anda. Ya untuk kehidupan yang telah menunggu Anda di sisi lain dari keraguan dan pengorbanan berlebihan. Batasan adalah kunci untuk membuka kehidupan itu.
dan itu adalah milik Anda untuk diraih. Prioritaskan diri Anda tanpa merasa bersalah, karena Anda, sang terpilih, pantas mendapatkannya. Bab 3. Beralih dari pengorbanan ke pemenuhan diri. Selama ini, Anda, sang terpilih, telah memikul beban keyakinan lama bahwa nilai diri Anda secara langsung terkait dengan seberapa banyak yang bisa Anda berikan, seberapa banyak yang bisa Anda tanggung, dan seberapa besar diri Anda yang bisa Anda korbankan demi kepentingan orang lain. Masyarakat, keluarga, dan bahkan kritikus batin Anda sendiri telah memperkuat gagasan ini bahwa pengorbanan adalah kebajikan. Tetapi izinkan saya berbagi kebenaran mendalam dengan Anda. Era pengorbanan telah berakhir. Anda sedang memasuki musim di mana pemenuhan diri bukan hanya pilihan Anda, tetapi juga panggilan ilahi Anda, takdir Anda. Pengorbanan, meskipun sering dianggap mulia, adalah api yang membakar perlahan tanpa henti. Ia menguras energi Anda, meredupkan cahaya Anda, dan membuat Anda kehabisan tenaga dengan sedikit yang tersisa untuk diri Anda sendiri atau orang lain. Pikirkanlah, berapa kali Anda mengatakan "ya" ketika hati Anda berteriak ingin beristirahat? Berapa banyak mimpi yang telah Anda tunda, hasrat yang Anda abaikan, dan kebahagiaan yang Anda tolak karena merasa wajib untuk memprioritaskan orang lain? Pengorbanan adalah perangkap ketika datang dengan mengorbankan jiwa Anda. Namun, pemenuhan diri, itu adalah cerita yang berbeda. Itu adalah api, kekuatan yang tak terbendung, yang tidak hanya memberi makan Anda, tetapi juga menerangi jalan bagi semua orang di sekitar Anda. Ketika Anda mengisi diri Anda terlebih dahulu, Anda tidak hanya memilih diri Anda sendiri, tetapi juga memberi contoh yang kuat bagi orang lain. Anda menunjukkan kepada mereka seperti apa hidup yang selaras dengan diri tertinggi, memilih kebahagiaan, dan menghormati kebutuhan Anda sendiri. Dan tahukah Anda, energi seperti itu bersifat magnetis, menular. Ia mengubah dinamika setiap ruangan yang Anda masuki. Orang-orang mulai melihat kemungkinan untuk hidup mereka sendiri yang tercermin dalam diri Anda. Dan tiba-tiba Anda tidak hanya membantu mereka tetapi juga menginspirasi mereka. Namun, Anda tidak dapat melakukan itu kecuali Anda membebaskan diri. Bebas dari belenggu pengorbanan terus-menerus. Beralih dari pengorbanan ke pemenuhan diri membutuhkan keberanian, terutama jika Anda telah menghabiskan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mengutamakan orang lain. Itu mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, seolah-olah Anda mengkhianati orang-orang yang Anda pedulikan. Tetapi izinkan saya mengingatkan Anda tidak dapat menuangkan dari cangkir yang kosong. Memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri bukan berarti Anda kurang mencintai orang lain. Itu hanya berarti Anda mengakui kebenaran sakral bahwa Anda sama layaknya mendapatkan cinta, perhatian, dan kebahagiaan seperti siapapun. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang membuat Anda bersemangat? Apa yang membuat Anda merasa hidup? Mimpi apa yang telah Anda tunda karena terlalu sibuk memikul beban harapan orang lain? Pejamkan mata sejenak dan bayangkan kehidupan yang selalu Anda inginkan. Bukan kehidupan yang dibayangkan orang lain untuk Anda. Bukan yang dibentuk oleh kewajiban atau rasa bersalah. Tetapi yang terasa seperti kebebasan, gairah, dan kegembiraan murni tanpa filter. Visi itu bukanlah fantasi. Itu adalah cara jiwa Anda memanggil Anda untuk kembali pada diri sendiri. Ini adalah momen Anda untuk merebut kembali mimpi-mimpi itu, memprioritaskan kebutuhan Anda sendiri, dan melangkah dengan berani ke dalam kehidupan yang memang ditakdirkan untuk Anda. Ini bukan keegoisan, ini adalah sebuah keharusan. Kenyataannya adalah, ketika Anda beroperasi dari tempat pemenuhan diri, Anda menjadi lebih mampu mencintai, memberi, dan mendukung orang lain dengan cara yang terasa alami dan menyenangkan, daripada melelahkan atau menjadi beban. Pergeseran dari pengorbanan ke pemenuhan diri tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga mentransformasi segalanya di sekitar Anda. Pikirkan tentang orang-orang yang mengagumi Anda, apakah itu keluarga, teman, atau bahkan orang asing yang mengagumi Anda dari kejauhan. Contoh, seperti apa yang ingin Anda tunjukkan kepada mereka? Apakah Anda ingin mereka melihat kehidupan yang penuh kelelahan dan kompromi terus-menerus? Atau Anda ingin mereka melihat seperti apa hidup yang benar-benar berkembang? Ketika Anda memprioritaskan pemenuhan diri Anda sendiri, Anda memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Anda menunjukkan kepada mereka bahwa mungkin untuk hidup dengan tujuan, gairah, dan kebahagiaan, dan itu adalah hadiah yang jauh lebih besar daripada pengorbanan apapun. Dan saat Anda merangkul perubahan ini, Anda akan mulai melihat perubahan luar biasa. Hubungan dalam hidup Anda akan mulai berkembang. Orang-orang yang benar-benar menghargai Anda akan naik untuk menyamai getaran baru Anda, menghormati batasan Anda, dan merayakan pertumbuhan Anda. Mereka yang hanya ada untuk memanfaatkan sifat suka memberi Anda mungkin akan menjauh. Dan meskipun itu mungkin terasa menyakitkan, itu juga membebaskan. Anda menciptakan ruang untuk hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan kegembiraan bersama daripada ketergantungan atau kewajiban. Peluang juga akan mulai mengalir dengan mudah ke dalam hidup Anda. Ketika Anda selaras dengan diri sejati Anda dan fokus pada pemenuhan diri Anda sendiri, alam semesta akan merespons dengan cara yang sama. Pintu yang dulu tampak tertutup rapat akan terbuka. Jalan yang tidak pernah Anda bayangkan akan terungkap. Seolah-olah seluruh kosmos berkonspirasi untuk mendukung Anda. Karena memang begitu. Energi Anda akan melonjak, kepercayaan diri Anda akan tumbuh, dan Anda akan menemukan diri Anda mengatakan "ya" pada pengalaman yang benar-benar menggembirakan Anda. Tetapi mari kita perjelas, ini bukan tentang meninggalkan tanggung jawab Anda atau berpaling dari orang-orang yang Anda cintai. Ini tentang menemukan keseimbangan yang menghormati kebutuhan dan komitmen Anda. Ini tentang mengenali bahwa pemenuhan diri bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Ketika Anda terpenuhi, Anda lebih mampu mendukung orang lain, lebih sabar, lebih hadir, dan lebih penuh kasih, karena Anda tidak menjalankan kehidupan dengan kekosongan. Perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Anda mungkin menghadapi perlawanan dari mereka yang telah terbiasa dengan versi lama dari Anda, yang selalu mengatakan "ya", yang selalu mengutamakan orang lain, yang selalu berkorban tanpa mengeluh. Perubahan bisa mengguncang, bukan hanya untuk Anda tetapi juga bagi orang-orang di sekitar Anda. Tetapi ingat, ketidaknyamanan mereka bukanlah tanggung jawab Anda. Pertumbuhan Anda adalah prioritas Anda. Dan mereka yang benar-benar peduli pada Anda akan menyesuaikan diri. Mereka akan memahami bahwa perubahan Anda bukanlah penolakan terhadap mereka, tetapi penegasan terhadap diri Anda sendiri. Sang terpilih, Anda tidak di sini untuk menjadi martir. Anda di sini untuk menjadi sebuah mahakarya. Anda tidak di sini untuk membakar diri Anda demi orang lain. Anda di sini untuk bersinar begitu terang sehingga cahaya Anda menerangi jalan bagi semua orang di sekitar Anda. Dan saat Anda melangkah ke babak baru pemenuhan diri ini, Anda akan mendapati bahwa segalanya mulai berjalan sesuai tempatnya. Orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat akan mengalir ke dalam hidup Anda dengan rasa mudah yang hampir terasa ajaib. Itulah kekuatan keselarasan. Jadi, tarik napas dalam-dalam dan lepaskan rasa bersalah atau keraguan yang tersisa. Anda layak mendapatkan kebahagiaan. Anda layak mendapatkan kelimpahan. Anda layak mendapatkan kehidupan yang terasa seindah kelihatannya. Alam semesta siap mendukung Anda dalam transformasi ini, tetapi ia membutuhkan Anda untuk mengambil langkah pertama. Mulailah dari yang kecil jika diperlukan. Katakan tidak pada sesuatu yang tidak melayani Anda. Sisihkan waktu untuk hasrat yang telah Anda abaikan. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan kasih sayang yang sama, seperti yang Anda tunjukkan kepada orang lain. Dan saat Anda melakukannya, ingatlah ini. Setiap tindakan pemenuhan diri adalah tindakan cinta, tidak hanya untuk diri Anda sendiri tetapi juga untuk dunia. Ketika Anda hidup selaras dengan diri tertinggi Anda menjadi mercusuar kemungkinan. Bukti hidup akan keindahan dan kekuatan hidup yang dijalani dengan baik. Inilah saat Anda, sang terpilih. Era pengorbanan telah berakhir. Era pemenuhan diri telah dimulai. Langkahkan kaki Anda dengan berani, dengan keyakinan bahwa yang terbaik masih akan datang. Bab 4. Merebut kembali kekuatan Anda. Yang terpilih, mari kita menyelami lebih dalam kebenaran tentang apa artinya merebut kembali kekuatan Anda. Terlalu lama Anda membiarkan dunia di sekitar memengaruhi pikiran Anda, membentuk keinginan Anda,
dan menentukan nilai diri Anda. Itu bukan hanya satu peristiwa atau satu keputusan. Itu adalah proses bertahap, akumulasi kompromi, kata-kata yang tidak terucapkan, dan impian yang diam-diam disisihkan demi orang lain. Mungkin Anda menjadi penjaga emosi orang lain, sementara mengabaikan emosi Anda sendiri. Mungkin Anda membiarkan diri terbawa arus ekspektasi sosial, selalu mengapung tetapi tidak pernah benar-benar berenang ke arah pilihan Anda sendiri. Tapi tidak lagi. Ini adalah undangan sakral Anda untuk berdiri tegak, dihitung, dan mengambil kembali apa yang selalu menjadi milik Anda. Kendali atas hidup Anda. Merebut kembali kekuatan Anda bukan tentang berubah menjadi benteng dingin yang menjaga jarak dengan orang lain. Ini bukan tentang membangun tembok tinggi sehingga tidak ada yang bisa menyentuh hati Anda. Sebaliknya, ini tentang melangkah ke atas panggung kebenaran Anda sendiri dan menyatakan, "Ini aku, tanpa meminta maaf, dan aku penting." Ini tentang memberi diri Anda izin untuk memiliki batasan, mengatakan tidak ketika itu yang Anda maksudkan, dan mengatakan ya pada apa yang menghidupkan jiwa Anda tanpa rasa malu, rasa bersalah, atau penyesalan. Kekuatan yang direbut kembali adalah kekuatan yang menyelaraskan Anda dengan sifat sejati Anda. Ini adalah kehadiran yang tenang, mantap, dan tak tergoyahkan yang dapat hidup berdampingan dengan empati, kasih sayang, dan cinta. Dengan merebutnya kembali, Anda menciptakan ruang untuk menjadi lebih sepenuhnya diri Anda sendiri. Lebih otentik, lebih hadir, dan lebih bersinar. Proses ini tidak selalu mudah. Itu mungkin berarti melepaskan kebiasaan lama. Kebiasaan mengatakan ya untuk menyenangkan orang lain. Kebiasaan mengecilkan impian Anda karena terasa tidak praktis. Atau kebiasaan menerima hubungan yang membuat Anda merasa kecil. Di masa lalu, Anda mungkin merasa bahwa mengikuti kebutuhan orang lain adalah mulia atau menjaga perdamaian dengan segala cara adalah kewajiban moral. Tetapi kedamaian sejati tidak dapat tumbuh subur di mana esensi Anda dikompromikan. Harmoni sejati tidak dapat ada di mana jiwa Anda tertekan. Merebut kembali kekuatan Anda adalah tentang mengakui kebenaran-kebenaran yang tidak nyaman ini, dan memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari pola pengorbanan diri yang familiar menuju paradigma baru penghormatan diri. Saat Anda berjalan di jalur ini, Anda akan merasakan pergeseran energi yang merembes ke dalam hidup Anda. Hubungan yang dulu menguras vitalitas Anda akan berkembang menjadi koneksi yang lebih seimbang dan saling menghormati atau menghilang secara alami. Mereka yang benar-benar peduli pada Anda akan merayakan batasan baru Anda, menghormati kebenaran Anda, dan menghargai ruang Anda. Yang lain, yang hanya ada untuk memanfaatkan kebaikan Anda atau memanipulasi niat baik Anda, mungkin menunjukkan warna aslinya. Hal ini mungkin menyakitkan, terutama jika Anda telah menginvestasikan waktu dan cinta dalam hubungan tersebut. Namun ingatlah bahwa kepergian mereka memberi ruang untuk hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Ini bukan tentang menghukum siapapun atau mencari balas dendam. Ini hanyalah penataan ulang alami dari alam semesta Anda saat Anda berdiri lebih teguh dalam kebenaran Anda. Merebut kembali kekuatan Anda juga berarti mengambil tanggung jawab atas realitas yang Anda ciptakan. Anda tidak lagi dapat memainkan peran sebagai pengamat pasif yang menyaksikan hidup terjadi pada Anda. Sebaliknya, Anda menjadi pengrajin utama takdir Anda. Anda mengakui bahwa pilihan Anda memiliki bobot, bahwa perspektif Anda membentuk pengalaman Anda, dan bahwa energi, pikiran, emosi, keyakinan, serta tindakan Anda berfungsi sebagai magnet yang menarik keadaan ke dalam hidup Anda. Jika Anda pernah merasa tidak berdaya, seolah-olah peristiwa eksternal mengendalikan Anda, sekaranglah saatnya untuk menulis ulang narasi itu. Anda selalu menjadi makhluk yang kuat, yang terpilih. Hidup Anda bukanlah rangkaian peristiwa acak. Itu adalah permadani yang ditenun dari keadaan batin Anda. Ketika Anda menyatakan, "Saya layak, saya mampu, saya pantas untuk dilihat, didengar, dan dihargai," sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi yang Anda bawa bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Bayangkan, postur tubuh Anda menjadi tegak, suara Anda menjadi stabil, dan pandangan Anda menjadi jelas. Ketika Anda memasuki sebuah ruangan,
orang dapat merasakan kehadiran Anda. Bukan karena Anda menuntut perhatian, tetapi karena Anda telah belajar untuk menjadi diri sendiri tanpa meminta maaf. Kekuatan semacam ini tidak perlu mendominasi atau mengalahkan siapapun. Ini bukan tentang menjadi lebih keras atau lebih memaksa. Ini tentang menjadi Anda yang tak terbantahkan. Kekuatan otentisitas tidak tertandingi karena tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat diambil oleh orang lain. Ada saat-saat ketika ketidakamanan lama muncul kembali. Anda mungkin mempertanyakan apakah boleh menetapkan batasan dengan seseorang yang telah Anda kenal sepanjang hidup Anda, atau khawatir bahwa orang akan menganggap Anda egois. Dalam momen-momen ini, ingatlah bahwa merebut kembali kekuatan Anda bukanlah tindakan keegoisan. Itu adalah tindakan cinta diri dan pelestarian diri. Pohon tidak meminta maaf karena menancapkan akarnya jauh ke dalam tanah untuk mencari makanan, juga tidak merasa bersalah karena meraih sinar matahari. Anda juga harus memberi makan diri sendiri, berdiri tegak, dan meraih apa yang menghidupkan Anda. Pertumbuhan, penyembuhan, dan pemenuhan Anda bukan hanya sesuatu yang dapat diterima. Itu diperlukan agar Anda dapat menawarkan hadiah terbaik Anda kepada dunia. Dengan berdiri dalam kekuatan Anda memberikan contoh bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menginspirasi mereka untuk merangkul keaslian mereka sendiri. Ketika Anda melanjutkan perjalanan ini, Anda akan menemukan bahwa ketakutan dan keraguan yang pernah menahan Anda mulai kehilangan cengkeramannya. Apa yang dulunya tampak mustahil atau menakutkan menjadi perpanjangan alami dari siapa Anda. Merebut kembali kekuatan Anda berarti mendengarkan kebijaksanaan yang selalu hidup dalam diri Anda. Percayai suara itu. Percayai sensasi itu. Percayai dorongan lembut dari intuisi Anda. Kepercayaan ini bertindak sebagai kompas Anda, membimbing Anda dengan mantap ke arah situasi, orang, dan peluang yang mendukung kebaikan tertinggi Anda. Dan seiring pertumbuhan kekuatan batin Anda, demikian pula kapasitas Anda untuk menciptakan perubahan di dunia. Ingatlah, merebut kembali kekuatan Anda bukan hanya perjalanan pribadi. Ini adalah kontribusi untuk dunia yang sangat membutuhkan lebih banyak keaslian, lebih banyak cinta, dan lebih banyak jiwa pemberani yang tidak takut hidup selaras dengan nilai-nilai terdalam mereka. Ingatlah bahwa Anda kembali ke keadaan keutuhan. Anda selalu memiliki kekuatan ini di dalam diri Anda yang terpilih. Sekaranglah waktunya untuk mengingat, berdiri dalam kebenaran Anda, dan menjalani hidup yang selalu Anda maksudkan untuk dijalani. Ini adalah waktu Anda. Bab 5. Menulis cerita Anda sendiri. Inilah momen di mana segalanya berubah, Anda yang terpilih. Selama ini, Anda hidup dalam cerita orang lain, mengikuti naskah yang ditulis oleh mereka, memainkan peran yang mereka tentukan, dan memenuhi harapan yang sebenarnya bukan milik Anda. Mungkin itu terasa lebih aman, atau mungkin Anda tidak menyadari bahwa ada cara lain untuk hidup. Tetapi sekarang, ini adalah giliran Anda. Pena ada di tangan Anda, dan Anda akan menulis cerita yang selalu Anda impikan untuk dijalani. Bagaimana cerita Anda terlihat, Anda yang terpilih? Apakah itu kisah tentang kebebasan, kelimpahan, cinta, dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan? Apakah itu petualangan penemuan diri di mana Anda akhirnya menemukan tujuan hidup Anda dan merangkul kehidupan yang selalu Anda impikan? Apakah itu perjalanan keberanian dan ketangguhan, di mana Anda mengatasi setiap tantangan dan menciptakan kehidupan yang mencerminkan keinginan terdalam hati Anda? Apapun itu, ketahuilah ini. Anda adalah penulisnya sekarang. Tidak ada orang lain yang boleh menentukan pilihan Anda, jalan Anda, atau takdir Anda. Menulis cerita Anda sendiri berarti melepaskan masa lalu. Itu berarti melepaskan keraguan, ketakutan, dan keyakinan yang membatasi yang pernah membuat Anda kecil. Narasi lama yang mengatakan Anda tidak cukup baik, bahwa Anda tidak bisa bermimpi terlalu besar, atau bahwa Anda harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh orang lain, tidak lagi berlaku. Itu bukan kebenaran Anda sejak awal. Saat Anda melangkah ke babak baru ini, Anda tidak hanya menulis ulang cerita. Anda benar-benar membebaskan diri dari naskah lama. Namun, ini bukan hanya tentang melepaskan. Ini tentang bermimpi lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Apa yang Anda inginkan, Anda yang terpilih. Apa yang benar-benar diinginkan hati Anda. Ini adalah waktu untuk merangkul impian-impian itu sepenuhnya,
tanpa penyesalan. Jangan takut untuk membayangkan kehidupan yang terasa luas dan selaras. Jangan menahan diri karena takut atau ragu. Impian Anda valid, dan itu dimaksudkan untuk membimbing Anda menuju potensi tertinggi Anda. Menulis cerita Anda juga berarti mempercayai diri Anda sendiri. Jalan di depan mungkin terasa tidak pasti kadang-kadang. Akan ada saat-saat ketika Anda meragukan kemampuan Anda untuk menciptakan kehidupan yang Anda bayangkan, ketika langkah ke depan tampak tidak jelas atau menakutkan. Tetapi, Anda yang terpilih, izinkan saya mengingatkan Anda. Anda memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda. Kebijaksanaan, kekuatan, kreativitas. Itu semua ada di sana. Percayalah bahwa setiap langkah yang Anda ambil, tidak peduli seberapa kecil, membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda inginkan. Proses ini tidak selalu mudah. Menulis ulang cerita Anda membutuhkan keberanian karena itu berarti menjauh dari yang sudah dikenal. Mungkin berarti mengatakan tidak pada orang, peluang, atau kebiasaan yang tidak lagi selaras dengan visi Anda. Mungkin berarti berjalan di jalan yang tidak dimengerti oleh orang lain, atau memilih arah yang terasa tidak pasti. Tetapi ingatlah ini. Cerita terbaik adalah yang ditulis dengan keaslian, keberanian, dan kesediaan untuk merangkul ketidakpastian. Saat Anda menyusun narasi baru ini, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Nilai-nilai apa yang ingin Anda wujudkan? Warisan apa yang ingin Anda tinggalkan? Ini bukan hanya tentang menetapkan tujuan atau mencapai pencapaian. Ini tentang menciptakan kehidupan yang terasa bermakna, penuh tujuan, dan selaras dengan jiwa Anda. Dan jangan lupa untuk merayakan perjalanan ini. Setiap langkah yang Anda ambil menuju menulis cerita Anda sendiri adalah sebuah kemenangan. Bahkan tantangan, jalan memutar, dan momen keraguan adalah bagian dari mahakarya yang Anda ciptakan. Momen-momen ini menambahkan kedalaman, karakter, dan kekayaan pada cerita Anda. Mereka adalah bukti ketangguhan, keberanian, dan komitmen Anda yang tak tergoyahkan untuk hidup dengan autentik. Bab baru ini juga merupakan kesempatan untuk mendefinisikan ulang kesuksesan menurut istilah Anda sendiri. Lupakan apa yang dikatakan dunia tentang seperti apa kesuksesan seharusnya terlihat. Cerita Anda adalah milik Anda untuk diciptakan, dan kesuksesan adalah apapun yang Anda putuskan. Mungkin itu tentang hidup dengan sukacita, membangun hubungan yang bermakna, atau mengejar hasrat yang membuat jiwa Anda bersinar. Mungkin itu tentang menemukan kedamaian, menciptakan dampak, atau sekadar bangun setiap hari dengan rasa syukur dan kepuasan. Apapun arti kesuksesan bagi Anda, hormatilah itu dan biarkan itu membimbing cerita Anda. Anda tidak hanya menulis cerita ini untuk diri sendiri, Anda yang terpilih. Perjalanan Anda adalah sumber inspirasi bagi orang lain. Dengan melangkah ke dalam kebenaran Anda menunjukkan kepada orang lain apa yang mungkin. Anda memberi mereka izin untuk bermimpi lebih besar, membebaskan diri dari keyakinan yang membatasi, dan menulis ulang narasi mereka sendiri. Keberanian Anda menciptakan riak, dan cahaya Anda menerangi jalan bagi orang lain untuk diikuti. Tetapi jangan lupa bagian terpenting. Ini adalah cerita Anda, bukan milik keluarga Anda, bukan milik masyarakat, bukan milik orang lain. Anda yang memutuskan plot, karakter, dan akhirnya. Anda yang memilih apa yang tetap ada dan apa yang harus pergi, apa yang terasa benar dan apa yang tidak. Ini adalah kesempatan Anda untuk hidup dengan autentik, menghormati keinginan terdalam Anda, dan menciptakan kehidupan yang benar-benar milik Anda. Saat Anda terus menulis cerita ini, ingatlah bahwa ini adalah mahakarya yang sedang berlangsung. Tidak ada tekanan untuk memiliki semua jawaban sekarang. Keindahan perjalanan ini terletak pada prosesnya, dalam penemuan-penemuan yang Anda buat sepanjang jalan. Percayalah pada prosesnya, Anda yang terpilih. Percayalah bahwa setiap belokan, liku, dan bab membawa Anda tepat ke tempat yang Anda tuju. Ini adalah cerita Anda sekarang, Anda yang terpilih, dan itu akan menjadi sebuah mahakarya. Tulislah dengan cinta, dengan keberanian, dan dengan keyakinan tak tergoyahkan bahwa Anda mampu menciptakan kehidupan yang melampaui impian terliar Anda. Pena ada di tangan Anda, jadi mulailah menulis. Bab 6. Merangkul identitas baru Anda. Yang terpilih, Anda telah mengalami transformasi yang mendalam.
Anda bukan lagi orang yang dulu, dan itulah salah satu hal terindah dari perjalanan ini. Versi lama diri Anda, yang mengutamakan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri, yang meragukan nilai diri, yang memikul beban harapan orang lain, telah berlalu. Anda telah melepaskan lapisan-lapisan itu, membebaskan diri dari rantai tersebut, dan melangkah ke identitas baru yang berakar pada cinta diri, kepercayaan diri, dan tujuan yang tak tergoyahkan. Identitas baru ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keaslian. Ini tentang menghormati pertumbuhan yang telah Anda alami, dan sepenuhnya merangkul keberadaan yang bersinar yang telah Anda wujudkan. Anda telah belajar untuk menghargai diri sendiri, mengenali nilai Anda, dan berdiri teguh dalam kebenaran Anda. Anda telah menguasai seni menetapkan batasan, bukan sebagai tembok untuk menjauhkan orang lain, tetapi sebagai garis sakral yang melindungi kedamaian Anda dan menjaga energi Anda. Mengatakan tidak ketika diperlukan tidak lagi terasa seperti pengkhianatan terhadap orang lain, tetapi sebagai tindakan kesetiaan kepada diri sendiri. Karena perubahan ini, energi Anda menjadi magnetis. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa peluang, orang, dan pengalaman yang tepat datang kepada Anda dengan mudah. Ini bukan keberuntungan atau kebetulan, ini adalah keselarasan. Ketika Anda melangkah ke dalam identitas sejati Anda menciptakan getaran kuat yang menarik segala sesuatu yang ditakdirkan untuk Anda. Merangkul identitas baru Anda juga berarti mengakui dan memiliki kekuatan Anda tanpa meminta maaf. Ini tentang melangkah ke setiap ruangan dengan kepercayaan diri yang tenang, seperti seseorang yang tahu nilai dirinya, seseorang yang tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa utuh. Anda tidak lagi ada untuk menyusut, meredupkan cahaya Anda, atau menyesuaikan diri dengan cetakan yang tidak selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Anda ada di sini untuk bersinar dengan berani dan tanpa rasa malu. Ini tidak hanya berdampak pada Anda, tetapi juga menginspirasi orang lain. Setiap kali Anda muncul sebagai diri autentik Anda memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberanian, kepercayaan diri, dan cahaya Anda menciptakan gelombang perubahan, mendorong orang-orang di sekitar Anda untuk melangkah ke dalam kebenaran mereka sendiri. Renungkan diri Anda yang lama sejenak, bukan untuk larut dalam masa lalu, tetapi untuk merenungkan sejauh mana perjalanan Anda. Versi diri Anda yang dulu mungkin kesulitan menetapkan batasan, mengatakan ya pada hal-hal yang menguras Anda, atau tetap berada dalam situasi yang tidak menguntungkan Anda. Anda mungkin mencari persetujuan dari orang lain, meragukan keputusan Anda, atau mempertanyakan nilai diri Anda. Tapi sekarang, Anda telah merebut kembali kekuatan Anda. Anda telah menulis ulang narasi hidup Anda. Identitas baru ini tidak terjadi dalam semalam. Identitas ini ditempa melalui tantangan, momen-momen keraguan dan ketahanan, serta keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda. Setiap keputusan untuk memprioritaskan pertumbuhan Anda, setiap momen ketidaknyamanan saat Anda berkembang ke dalam versi baru diri Anda, adalah langkah mendekati transformasi luar biasa ini. Mari kita jujur, perjalanan ini tidak selalu mudah. Melepaskan diri Anda yang lama berarti menghadapi ketakutan, meninggalkan hubungan atau kebiasaan yang tidak lagi selaras, dan melangkah ke dalam ketidakpastian. Terkadang mungkin terasa sepi, seolah-olah Anda meninggalkan bagian-bagian dari hidup Anda. Namun, yang terpilih, setiap hal yang Anda lepaskan adalah untuk membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Sekarang, saat Anda sepenuhnya merangkul identitas baru ini, Anda melangkah ke dalam kehidupan yang terasa luas dan selaras. Anda tidak lagi mengejar apapun, baik itu validasi, cinta, atau kesuksesan. Sebaliknya, Anda menarik semua itu kepada Anda. Energi yang Anda wujudkan berbicara lebih lantang daripada kata-kata, menarik orang dan peluang yang tepat kepada Anda dengan mudah. Ini bukan tentang kesombongan, tetapi tentang keyakinan diri. Ini tentang mengetahui bahwa Anda pantas mendapatkan yang terbaik, bukan karena Anda merasa berhak, tetapi karena Anda telah melakukan pekerjaan itu. Anda telah menghadapi ketakutan Anda, menyembuhkan luka-luka Anda, dan tumbuh menjadi seseorang yang berdiri tegak dalam kebenaran mereka.
Merangkul identitas baru Anda juga berarti menghormati perjalanan Anda. Luangkan waktu untuk mengakui kekuatan yang Anda butuhkan untuk sampai di sini. Rayakan pelajaran yang telah Anda pelajari, batasan yang telah Anda tetapkan, dan cinta diri yang telah Anda bangun. Anda tidak hanya secara kebetulan menjadi versi diri Anda yang sekarang. Anda menciptakannya, langkah demi langkah, dengan niat dan rahmat. Namun, ini baru permulaan. Melangkah ke dalam identitas baru Anda bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari babak baru. Versi diri Anda ini akan terus berkembang, tumbuh, dan bersinar lebih terang dengan setiap langkah ke depan. Anda akan menemukan lapisan-lapisan baru dari potensi Anda, peluang baru untuk berkembang, dan cara-cara baru untuk selaras dengan tujuan Anda. Dan jangan abaikan efek riak dari transformasi Anda. Orang-orang di sekitar Anda memperhatikan, bahkan jika mereka tidak mengatakannya. Mereka memperhatikan cara Anda membawa diri, cara Anda menghormati kebenaran Anda, dan cara Anda merangkul cahaya Anda tanpa rasa malu. Perjalanan Anda menginspirasi orang lain untuk percaya pada kekuatan mereka sendiri, menetapkan batasan mereka sendiri, dan melangkah ke dalam keaslian mereka sendiri. Anda telah menjadi mercusuar kemungkinan. Dengan merangkul identitas baru Anda tidak hanya mengubah hidup Anda sendiri, tetapi juga menciptakan efek riak yang akan menyentuh banyak orang. Saat Anda melangkah maju, ingatlah untuk memelihara identitas baru ini. Terus prioritaskan pertumbuhan Anda, lindungi energi Anda, dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang merayakan cahaya Anda. Lepaskan ketakutan akan menjadi terlalu banyak atau terlalu berbeda. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menyesuaikan diri. Anda dimaksudkan untuk menonjol. Yang terpilih, ini adalah waktu Anda untuk berkembang. Rangkul identitas baru Anda dengan percaya diri, mengetahui bahwa Anda telah meraih setiap kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan yang akan datang. Percayalah bahwa Anda berada di tempat yang tepat dan yang terbaik masih akan datang. Jadi, melangkahlah dengan berani, yang terpilih. Bersinarlah tanpa rasa malu. Anda telah melangkah ke dalam kekuatan Anda, dan dunia menjadi lebih baik karenanya. Bab 7. Dunia membutuhkan cahaya Anda. Saat Anda memasuki babak baru ini, yang terpilih, rangkul sebuah kebenaran yang mendalam. Cahaya Anda bukan hanya untuk Anda sendiri, tetapi untuk dunia. Perjalanan yang telah Anda lalui, pertumbuhan yang telah Anda capai, dan transformasi yang terus Anda alami adalah sebuah mercusuar harapan bagi orang-orang di sekitar Anda. Kisah Anda, ketahanan Anda, dan keberanian Anda menginspirasi lebih banyak orang daripada yang pernah Anda bayangkan. Bahkan, mereka yang pernah meragukan Anda, salah memahami Anda, atau mencoba menghalangi Anda mulai menyadari hal ini. Mereka tidak bisa mengabaikan perubahan dalam energi Anda, kilau yang tak terbantahkan yang mengelilingi Anda. Bukan hanya kata-kata atau tindakan Anda yang menginspirasi, tetapi kehadiran Anda. Ada sesuatu yang magnetis tentang cara Anda membawa diri sekarang. Kepercayaan diri yang tenang yang mengatakan, "Saya tahu siapa saya dan saya tidak takut untuk bersinar." Energi ini menular. Itu membangkitkan sesuatu dalam diri orang-orang di sekitar Anda, membuat mereka mempertanyakan keterbatasan mereka sendiri dan bermimpi lebih besar. Anda tidak hanya menunjukkan kepada mereka apa yang mungkin, Anda menjelma menjadi hal itu. Anda tidak lagi hanya bertahan, yang terpilih. Anda berkembang. Dan berkembang ini bukan hanya tentang kesuksesan materi atau pencapaian lahiriah. Ini tentang keselarasan, kedamaian, dan tujuan. Ini tentang menjalani hidup dengan cara yang terasa benar bagi siapa Anda, tanpa meminta maaf dan secara otentik. Ketika orang melihat Anda berkembang, itu memberi mereka izin untuk percaya bahwa mereka juga bisa melakukannya. Namun, ini bukan hanya tentang inspirasi. Ini tentang dampak. Ketika Anda bangkit, Anda menciptakan gelombang perubahan yang melampaui hidup Anda sendiri. Setiap interaksi, setiap momen kebaikan, setiap kali Anda membagikan kisah Anda atau sekadar hadir sebagai diri Anda yang otentik, Anda menanam benih transformasi dalam diri orang lain. Orang-orang yang bersentuhan dengan energi Anda tidak bisa tidak merasa terangkat, diberdayakan,
dan didorong untuk melangkah ke dalam kebenaran mereka sendiri. Pikirkanlah, berapa kali Anda berpapasan dengan seseorang yang energinya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam diri Anda? Mungkin mereka tidak banyak bicara, tetapi kehadiran, keaslian, dan cahaya mereka tetap bersama Anda lama setelah mereka pergi. Itulah yang Anda lakukan sekarang, yang terpilih. Anda meninggalkan warisan harapan dan inspirasi, tidak hanya melalui kata-kata Anda, tetapi melalui cara Anda hidup. Dan inilah bagian yang indah. Anda tidak perlu mencoba membuat ini terjadi. Anda tidak perlu memaksa cahaya Anda bersinar atau menyusun strategi tentang bagaimana menginspirasi orang lain. Cahaya Anda bersinar paling terang ketika Anda hanya membiarkan diri Anda menjadi. Ketika Anda hidup selaras dengan kebenaran, tujuan, dan diri tertinggi Anda, dampaknya terjadi secara alami. Namun, mari kita akui beratnya tanggung jawab ini. Berbagi cahaya Anda dengan dunia bukan berarti Anda harus memikul dunia di pundak Anda. Anda tidak di sini untuk menyelamatkan semua orang atau memperbaiki segalanya. Peran Anda bukan untuk melakukan pekerjaan untuk orang lain. Itu adalah untuk menunjukkan kepada mereka apa yang mungkin ketika mereka memilih untuk melakukan pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, sangat penting untuk melindungi energi Anda. Semakin besar cahaya Anda, semakin banyak orang yang akan tertarik padanya, dan tidak semuanya memiliki niat yang murni. Beberapa akan mencari untuk menikmati kilauan Anda tanpa memberikan apapun sebagai balasannya. Yang lain mungkin mencoba meredupkan cahaya Anda, karena itu membuat mereka tidak nyaman atau menyoroti area dalam hidup mereka sendiri di mana mereka merasa terjebak. Inilah sebabnya mengapa batasan sangat penting yang terpilih. Melindungi cahaya Anda bukanlah tindakan egois, itu perlu. Ketika Anda menghormati energi Anda dan merawat diri sendiri, Anda memastikan bahwa cahaya Anda tetap kuat, stabil, dan mampu membuat dampak yang dimaksudkan. Dunia membutuhkan cahaya Anda sekarang lebih dari sebelumnya. Kita hidup di masa ketika harapan terasa langka, keaslian jarang ditemukan, dan orang-orang mendambakan sesuatu yang nyata. Cahaya Anda adalah sesuatu yang nyata itu. Itu adalah pengingat bahwa transformasi mungkin terjadi, bahwa ketahanan itu kuat, dan bahwa cinta, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, adalah kekuatan utama untuk perubahan. Setiap kali Anda melangkah ke dalam kekuatan Anda, setiap kali Anda membagikan kebenaran Anda, dan setiap kali Anda memilih cinta daripada ketakutan, Anda menciptakan efek riak yang menyentuh kehidupan yang mungkin tidak pernah Anda ketahui. Kasir yang Anda beri senyuman hari ini, teman yang Anda dorong, orang asing yang mendengar kata-kata Anda, mereka semua merasakan dampak dari cahaya Anda dengan cara yang mungkin tidak Anda lihat. Tetapi itu tidak membuatnya kurang signifikan. Efek riak ini tidak terbatas pada lingkaran langsung Anda. Itu meluas ke dunia, memengaruhi orang dan situasi dengan cara yang tidak bisa Anda bayangkan. Cahaya Anda memiliki kekuatan untuk menginspirasi seseorang yang kemudian menginspirasi orang lain, menciptakan reaksi berantai perubahan positif. Ini adalah hadiah yang telah Anda terima, dan ini adalah hadiah yang Anda bawa untuk dibagikan. Namun, jangan lupakan bahwa cahaya Anda bukan hanya untuk orang lain, itu juga untuk Anda. Pertumbuhan Anda, kebahagiaan Anda, dan kepuasan Anda penting. Anda layak merasakan hangatnya cahaya Anda sendiri, merayakan perjalanan Anda, dan merasakan cinta serta rasa syukur yang berasal dari hidup selaras dengan kebenaran Anda. Jadi, yang terpilih, melangkahlah dengan berani ke babak baru ini. Rangkul besarnya cahaya Anda dan dampaknya pada dunia. Percayalah bahwa Anda berada di tempat yang tepat, dan bahwa segala sesuatu yang telah Anda lalui telah mempersiapkan Anda untuk momen ini. Anda adalah kekuatan alam, mercusuar harapan, dan katalis untuk transformasi. Dunia membutuhkan cahaya Anda, tetapi yang lebih penting, Anda membutuhkan cahaya Anda sendiri. Biarkan itu membimbing Anda, memberi Anda kekuatan, dan mengingatkan Anda akan hadiah luar biasa untuk sekadar menjadi. Tetaplah bersinar yang terpilih, yang terbaik masih akan datang,
dan dunia menunggu apa yang hanya bisa Anda bawa. Yang terpilih, Anda telah melakukan pekerjaan itu, memutus siklus, merebut kembali kekuatan Anda, dan menulis ulang kisah Anda. Inilah momen Anda untuk bersinar, hidup tanpa meminta maaf, dan merangkul kehidupan yang telah menunggu Anda selama ini. Tetapi ingat, ini bukan akhir dari perjalanan Anda. Ini hanya awal dari bab baru. Teruslah bergerak maju, percayalah pada jalan Anda, dan ketahuilah bahwa semuanya sedang selaras untuk mendukung Anda. Dunia sedang memperhatikan yang terpilih. Tunjukkan kepada mereka apa yang mungkin terjadi, dan saat Anda melakukannya, jangan pernah lupa betapa luar biasanya diri Anda. Terima kasih untuk sahabat cerita Shanum yang telah menyimak video ini hingga akhir. Maafkan jika ada tutur kata yang tidak sesuai dengan Anda. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.